Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat hadir ya dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dan kita tentunya mendoakan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh perawat terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, semoga selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Dan yang bagi berkenan silahkan ya, bagi yang berkenan ngomong sampai salah-salah. Minum dulu, bismillah. Dok, ambilin kopinya Bapak. Oh, dia lagi sholat. Sisa kopi kemarin. Bismillah. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagimu, dan itu bisa menjadi bekal kau nanti ketika mati ya. Kamu telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam, walaupun hanya sekedar share saja. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua, dan kita saling mendoakan lah ya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kemarin aku sampaikan dalam seri yang kedua ya, aku sama sekali tidak atau belum menemukan alasan untuk mengatakan bahwa penyalipan itu peristiwanya itu sebagai dongeng ya. Karena dari perjanjian baru terus didukung oleh catatan-catatan di luar kitab suci seperti Josephus Flavius ya, dan catatan-catatan lainnya ya. Kemudian aku cross check dengan apa yang ada di Al-Qur'an yang sudah kita bedah kemarin ya. Domirnya itu hati-hati kemana domirnya itu, kata gantinya itu hum-nya itu menuju kemana, dan siapa yang melakukan suiba ya, itu siapa, suiba lahum itu siapa ya, dari siapa kepada siapa, itu harus hati-hati. Maka seperti yang aku bilang tadi, aku belum punya, atau paling tidak aku tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu dongeng ya. Jadi aku mengatakan itu adalah kisah penyaliban Yesus, bukan dongeng penyaliban Yesus. Jadi aku fair, aku harus fair, karena ini kerangka berpikir akademis, tidak asal berkomentar saja yang tujuannya menyerang, itu tidak baik. Itu bukan orang akademis kalau begitu ya. Jadi aku mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah sebuah kisah, artinya faktual ya. Oke. Namun ada yang aku ragukan, yaitu Via Dolorosa. Ini aku ragukan. Via Dolorosa itu, apakah Via Dolorosa itu seperti yang kita terima sekarang, yang kita pahami sekarang, itu aku ragukan. Ya. Maka dari itu, seperti yang telah aku janjikan, kita sekarang membahas Via Dolorosa. Apa itu Via Dolorosa dan bagaimana? Ikuti kajian-kajian selanjutnya ya. Sepertinya ini akan jadi 2 seri. Seri pertama Via Dolorosa dalam tinjauan teologis, maka dia merujuk ke Alkitab ya, merujuk ke ini ya, karena teologis. Besok kita akan membahasnya dalam tinjauan politis ya.
Jadi teologis dan politis. Oke, sebelum aku menjelaskan apa itu Via Dolorosa, aku baca komen-komen yang masuk dari kalian untuk mewujudkan sebuah apresiasi dari aku untuk kalian semua. Oke, pertama dari Rahmat Mustafa. Rahmat Mustafa ini dari mana ya? Aku lupa ini. Maaf Gus, kok materi utamanya sisa 35% dari total durasi. Apa ini strategi atau model baru dari kajian? Nggak tahu aku. Apa ini model baru, apa ini strategi, nggak tahu. Yang aku tahu aku mengalir aja. Ya. Apa dia mau 35%, 25%, 100%, aku nggak pernah ngurus. Aku orangnya gitu sih, mengalir aja. Ya. Mengalir saja. Jadi jawabannya, maaf Gus, kok materi utamanya sisanya 35% dari total durasi. Apa ini strategi atau model baru dari kajian? Nggak tahu aku. Apa ini strategi, apa ini model baru, nggak tahu. Aku mengalir aja. Ya. Aku orangnya bla-blaan apa adanya gitu aja. Ya. Berikutnya Mas Isdianto, Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak menunggu untuk kajian seri ketiga. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK. Berikutnya untuk Green Yoya ya, itu banyak sekali dan cukup panjang komentarnya. Silakan teman-teman lain misalkan diperlukan silakan dibaca. Terima kasih untuk Green Yoya ya. Oke. Berikutnya Green Yoya ya. Berikutnya siapa ini? Wahyu ya. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Gus. Pendapat saya banyak yang tidak masuk akal. Perjanjian terakhir Yesus dan para murid. Perjamuan terakhir Yesus dan para murid. Perjamuan terakhir Yesus dan para murid diselenggarakan pada hari Selasa malam, yaitu permulaan hari Rabu. Peristiwa Taman Getsemani Rabu malam. Ya, Yesus dan 3 muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes pergi ke Taman Getsemani. Peristiwa diceritakan di Matius, Markus, Lukas ya. Catatan banyak kontradiksi antara satu sama lain kenapa Yohanes ada di tempat tidak bercerita dalam gospelnya. Pengadilan Yesus ya. Ada Sanhedrin, ada Pilatus, ada Herodes. Pertanyaan penting, cukupkah 1 hari proses pengadilan ini selesai? Karena narasi penyaliban dilaksanakan Jumat. Tambahan Gus, Gus pernah buat video edukasi dengan judul jarak antara tiang salib, ya, di mana Gus menceritakan keanehan obrolan 3 orang yang sudah babak belur tapi masih bisa ngobrol santai. Gimana tuh Gus? Ini sekedar tambahan pendapat saya Gus. Sebelumnya saya mohon maaf jika Gus kurang berkenan. Wassalam. Oke, terima kasih ya. Ya memang seperti itu. Kontradiksinya seperti itu. Makanya kita selalu memberikan sebuah pertanyaan kepada teman-teman, apakah sebuah kontradiksi yang seperti itu bisa dikatakan kitab suci? Kan kalau kontradiksi mesti satu benar satu salah, nggak bisa dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, bagaimana cara menjelaskannya? Kan begitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rasional. Sorry. Tadi Rasional sudah ya. Tadi siapa tadi? Tadi untuk siapa ya? Ini yang bikin lama ya. Mungkin Rasional tadi ya, bener Rasional. Ya. Oke, oh ya bener Rasional. Ya itu jawabanku ya. Ya memang banyak yang kontradiksi. Ya. Oke. Kemudian untuk Semarang hadir nyimak Tuan Guru, semoga sehat selalu dan salam Isra. Untuk Dimas Unse, oke terima kasih. Kofi Vanisa, ternyata Lukas 22:69 mulai sekarang anak manusia ada duduk di sebelah kanan Allah, ya, membuktikan bahwa Yesus tidak ditangkap dan tidak disalib. Ya. Ini salah bacanya dia. Kofi Vanisa, lihat anunya, tempus delicti peristiwanya. Kalau kamu gini, kamu diketawain sama orang Kristen. Kamu nggak lihat tempus delictinya. Bukan ini cara membantah bahwa bukti Yesus tidak disalib. Lihat urutan-urutan peristiwanya. Kapan dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Ya, salah. Ini bumerang ini.
Kemudian Halim Rais, terima kasih, salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir nyimak Tuhan Guru. Oke, terima kasih. Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rijal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Diman Nada, Jember hadir Guru. Ngampung Inum. Oke, terima kasih. Kang Mas Nurkolis Brebes nyimak salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Kerinci Jambi menyimak sambil makan malam. Ini Kang Mas Irfan Akbar, terima kasih. Ikhwan Tamim Tangerang nyimak Gus, salam Isra. Oke, terima kasih. Ray Dendi, ini dari mana Ray Dendi ya? Harus sebutkan dong asalnya. Mantap GM, kalau ada dosa waris kenapa pahala waris tidak ada? Ini baru jawaban cerdas para penganut dogma, langsung tumbang dan bubar dengan jurus telak Gus Beti. Memang ajaran dogma sudah menuju bubar di semua penjuru dunia. Salam Isra Gus. Ya seperti yang aku bilang kan, bahwa agama nanti yang mampu bertahan itu adalah agama yang bisa memenuhi tuntutan rasio, ya, tuntutan logika, tuntutan akal. Makanya aku sedih kalau lihat orang Islam justru menafikan akal. Memangnya dia untuk beragama itu pakai dengkul, ya. Orang Nabi aja jelas bilang kok, tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Justru kita dituntut tentang keislaman kita karena kita punya akal. Akal itu digunakan untuk membedakan mana Islam, mana yang kafir. Kan begitu. Jadi benar untuk Mas Redendi ya, bahwa agama dogma itu nanti dengan sendirinya bubar. Tinggal menunggu waktu saja. Karena orang sudah tidak akan lagi percaya dengan dogma-dogma seperti itu. Nanti biasanya untuk dogma itu bisa dipercaya ya larinya ke mukjizat. Makanya aku bilang dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Itu tidak. Agama ke depan ini agama yang bisa memenuhi tuntutan rasionalitas kita. Jadi kita sebagai orang Islam harus mampu menjelaskan Islam rasional. Seperti itu. Ya. Kan sudah logis kalau ada pahala mesti ada dosa. Lah kalau dosanya diwariskan kok pahalanya kok tidak, kok enak. Dari situ aja kita sudah lihat bahwa ini nggak bisa diterima logik dosa waris itu, ya. Oke, terima kasih Ray Dendi, Kang Mas. Lain kali sebut tempatnya dari mana ya. Sahran Gifari baru nyimak malam. Oke. Wonosobo nyimak sambil ngopi. Menurut Gus Narji, itu menurut Gus Narji silahkan lah ya. Didi hadir nyimak Gus ya gitu. Saudara kita Gispate Paulo nyimak Tuan Guru. Alhamdulillah kisah penyaliban ada. Yang dongengnya Yesus disalib dan Al-Quran membantah karena yang disalib itu bukan Yesus tapi orang yang diselenggarakan Yesus, kira-kira begitu. Diluruskan kalau salah. Oke, mantap ya. Jadi kisah penyaliban itu ada. Yang dibantah Yesus itu adalah yang dibantah Al-Quran itu adalah objek yang disalib ya. Oke, terima kasih, mantap Gispati. Salam untuk keluarga di Palu. Turki hadir, oke, Nanang Turki ya. Gedang Godok nyimak Icis 6 1 6 16. Oke. Nuwus matur nuwun Sam Gedang Godok ya. Asila Mumu ya, Skenario Palus dan Kre ya, dia menulis. Ngapain juga dibawa ke nama orang yang lagi bermasalah ini. Oke. Apa ini? Denny Reveru, haruskah kita mempercayai dongeng abad ke-7, bukti dan klaim sesat abad ke-7 tidak bisa mengkonter data fakta sejarah? Apanya yang nggak bisa dikanter? Kamu ngomong aja, paparkan di sini, ya. Apa kamu kira yang terakhir itu terus itu salah terus yang kemudian yang dahulu mesti benar? Kamu itu beragama itu dengan romantisme. Coba pakai logikamu, rasiomu pakai, ya. Kalau kamu menulis begini, sampaikan datanya. Nanti kita diskusikan. Di sini kan terbuka. Aku kan sudah bilang, selama pendapat itu disampaikan dalam memenuhi tuntutan etika, pasti aku kasih tanggapan. Tapi kalau enggak, ya jangan kamu mau baca, ngelihat aja sudah males, gitu loh. Lah kalau kamu punya data seperti ini, kamu sampaikan. Jangan hanya ngoceh begini, semua orang juga bisa. Kumpulkan seluruh pendeta-pendeta yang kamu kenal. Jangan hanya pendeta dari gerejamu, kumpulkan. Kan aku sudah jelaskan.
katanya Injil itu dipalsukan. Nah, terus bagaimana cara menjelaskannya? Itu sudah aku jelaskan. Atau kamu memenuhi tuntutan dari siapa ini tadi? Dari rasional itu. Bagaimana terjadi kontradiksi-kontradiksi di dalam, banyak sekali itu kontradiksi-kontradiksi dalam Alkitab itu. Baru nanti kita lihat di Al-Quran kontradiksinya mana. Kita uji dua-duanya. Ya, baru nanti bisa cerita. Lah kalau kamu hanya ngoceh gini saja ya anjing juga bisa. Apa sulitnya? Jadi tunjukkan bahwa kamu punya kemampuan akademis gitu loh. Kalau enggak mending jadi penonton. Ya. Kalau cuma ngomong haruskah kita mempercayai dongeng abad ke-7? Siapa bilang dongeng? Bukti dan klaim sesat abad 7 tidak bisa mengcounter data dan fakta sejarah. Data mana? Sejarah mana yang nggak bisa di-counter? Sampaikan saja, nanti aku jelaskan. Kalau cuma ngomong gini aja ya level sekolah minggu ya bisa gitu ya. Oke. MP99 terjemah L. Oke. Ali M. Mukhtarom, Bible membuktikan bahwa yang ditangkap di salib itu bukan Yesus. Nah, ini justru dia menarik. Dia membantah Yesus yang tersalib menggunakan Bible. Ini menarik. Ya. Ini menarik ini. Oke lah ya. Ini ada Bible ya. Satu orang yang ditangkap tentang Romawi itu disidangkan di mahkamah, dia mengatakan dirinya bukan Mesias, bla 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 ya, sampai akhir itu panjang sekali ya. Silakan dibaca bagi yang memerlukan, silakan. Oke, aku telah apresiasi semua apa yang kalian tuliskan. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Ke materi kita, apa sebetulnya Via Dolorosa itu ya. Sehingga kalian bisa tahu ya apa Via Dolorosa itu ya. Sekarang gini, via, kalau kamu jalan, via tol itu apa artinya via itu? Maka via itu adalah torik atau jalan ya, torik atau jalan. Itu ada sebuah film. Dok Ranti aku mau ambil bukuku di sana. Nantinya capek dia baru sekolah, terus tidur nanti ngaji. Itu filmnya Mel Gibson, judulnya aku lupa. Bagaimana visualisasi Via Dolorosa itu begitu mengerikan dan menjijikkan. Di luar batas-batas kemanusiaan. Via Dolorosa itu divisualisasikan oleh Mel Gibson seperti itu. Ya. Sekarang yang jadi masalah ya, apakah Via Dolorosa itu memang seperti yang kita pahami sekarang ini? Sebegitu ngerinya, sebegitu kejamnya. Seperti kemarin kan, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pahami sekarang ini? Kita sudah dekonstruksi. Nah, sekarang ke Via Dolorosa. Apakah Via Dolorosa itu seperti yang kita pahami sekarang ini? Ya. Oke. Aku bacakan dulu supaya kalian ngerti ya. Jadi Via Dolorosa itu memiliki makna tersendiri ya bagi umat Kristen ya, khususnya saat Paskah. Ini memang telah berakar lama dalam gereja khususnya Katolik ya. Tapi di lain aku mungkin juga di lain ya, tapi lebih kentara itu di teman-teman Katolik. Yang diawali dengan tradisi para peziarah mengunjungi Yerusalem. Jadi ini daerah Yerusalem kuno ya. Itu dimulai sejak abad keempat ya, zaman Konstantin lah ya. Jadi abad keempat. Ya ketiga masuk keempat lah, nggak empat pas ya. Karena Konstantin itu kan Konsili Nicea itu 325 Masehi ya, belum masuk keempat. Kira-kira dari 3 ke 4 lah ya, namanya sejarah nggak bisa kita pastikan ya. Itu Konstantin ya. Para peziarah itu telah mempunyai tradisi ya, berdoa, merenungkan ya kesengsaraan Yesus melalui jalan yang sekarang itu dikenal dengan sebutan Via Dolorosa. Ya. Kalau dulu tentunya belum. Ya. Setelah orang-orang berziarah dimulai abad keempat dan orang-orang merenungkan penderitaan Yesus,
Maka orang menyebutnya Via Dolorosa. Ya. Jadi kalau apakah dulu disebut Via Dolorosa? Ya belum. Ya. Ya belum, ya. Kemudian Via Dolorosa itu adalah sebuah jalan di kota kuno Yerusalem, ya. Nanti kamu baca bukunya di sini agak ada dijelaskan sini. Nanti Yerusalem ini ada, ya. Di sini ada, terus di bukunya yang lain juga ada tentang kota suci, ya. Terserak, jadi aku sulit nyarinya, ya. Nanti kamu tahu Yerusalem, ya. Jalan ini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju tempat penyaliban di Bukit Kalvari atau Golgota atau Bukit Tengkorak, ya. Terserah mau pakai yang mana. Kalvari, Golgota atau Bukit Tengkorak, ya. Jadi kalau teman-teman Kristen Katolik itu melaksanakan Paskah tanpa Via Dolorosa itu sepertinya nggak marem, kata orang Jawa, ya. Maka mereka, teman-teman kita yang Katolik itu biasanya memperingatinya sebuah peristiwa dengan seperti apa, ya, teater gitulah, ya, yang disebut dengan Via Dolorosa. Jadi begini. Ini mahkamah, ya, gedung pengadilan, ya. Ini gedung pengadilan. Pilatus kan mengadili Yesus di sini, ya. Pengadilan, GP, gedung pengadilan, ya. Terus di sini itu Golgotanya, ya, Bukit Golgota atau Kalvari atau Bukit Tengkorak. Via Dolorosa itu nyalibnya kan di sini, ya. Ini loh perjalanan dari sini, dari gedung pengadilan. Kan Pilatus bilang, ini yang gue bebasin mana ini? Barabas atau Yesus ini? Siapa? Lah si Yahudi tengik itu ngomong, Barabas gitu. Sebetulnya Pilatus mau bebasin Yesus, tapi si Yahudi tengik itu enggak mau. Karena apa? Karena dengki. Eksistensinya terganggu dengan eksistensi Yesus yang semakin lama semakin banyak pengikutnya. Ini nggak bisa dibiarin, harus ditumbas habis. Gitu loh, ya. Jadi Yesus tersalib itu bukan karena menebus dosa. Baca itu kitabnya, tapi karena dengki. Akhirnya Yesus lah yang diserahkan oleh Pilatus. Pilatus cuci tangan. Maka ada istilah bahasa, oh dia cuci tangan. Nah, ngertilah kamu maksudnya. Dia tidak mau terlibat oleh urusan itu, maka dia cuci tangan. Itu diambil oleh Pilatus karena dia tidak mau terlibat. Ini wes urusanmu wes, bukan urusanku. Pilatus sebetulnya mau melepaskan Yesus, bukan Barabas. Tapi diminta Barabas saja yang dilepaskan. Yesus apa? Disalibkan. Ya, karena setelah diadili, Pilatus tidak punya alasan untuk mengatakan Yesus itu sebagai orang yang tersalah sehingga layak untuk disalib. Tidak punya. Ya. Jadi kelicikan itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau di pengadilan sekarang ada kelicikan, nggak usah kaget, dulu juga sudah begitu. Sejarah itu kan berulang. Ya. Oke. Via Dolorosa itu ini loh. Perjalanan dari gedung pengadilan ke Bukit Golgota. Itulah yang disebut Via Dolorosa. Ya. Ini bahasa apa? Ini bahasa Latin. Konstantin itu kan Latin, ya. Via dan Dolorosa. Ya. Via itu jalan, Dolorosa itu penderitaan, kesengsaraan. Tinggal mau pilih mana, ya. Penderitaan boleh, kesengsaraan boleh. Jadi jalan kesengsaraan, jalan penderitaan. Ini setelah abad keempat disebutlah ini Via Dolorosa. Dulunya yang enggak, ya. Oke, jelas di sini ya, Via Dolorosa. Jadi jalan sambil memanggul salibnya, kan salibnya sudah disediain tuh, ya. Oke, jadi Via Dolorosa itu berbahasa Latin, ya, artinya yaitu tadi jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, apalagi ya. Kalau orang Inggris bilang way of grief atau way of sorrow,
atau way of suffering atau findful way, terserah mau pilih mana ya. Aku hanya menampilkan pilihan di kamu bebas saja pilih. Jalan yang berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat menuju Gereja Makam Kudus itu berjarak sekitar 600 meter ya, menjadi tujuan utama para peziarah ya. Yang sekarang ditetapkan sejak abad ke-18 untuk menggantikan berbagai versi sebelumnya. Ingat. Jadi sebetulnya Via Dolorosa itu banyak versi. Baru setelah abad ke-18 ditetapkan versinya ya versi ini. Apakah jalan ini benar ya kita nggak ngerti juga. Orang kita nggak hadir pada saat itu ya. Siapa yang menetapkan itu? Dr. Jerome ya, Murphy O'Connor ya. Dia adalah seorang pastor Dominikan ya, dan otoritas utama mengenai Santo Paulus dan profesor perjanjian baru pada École Biblique di Yerusalem ya. Jabatan yang didudukinya itu dari tahun 1967 sampai meninggal ya. Sekarang jalan ini ditandai dengan 9 titik salib. Dengan 5 titik salib terakhir ada di dalam Gereja Makam Kudus, sehingga seluruhnya ada 14 titik salib. Ya, dari sini ke sini. Yang jadi masalah di sini 600 meter dari mana? Lihat ini. Aku terbatas, terhimpit waktu. Ya. Ini belum selesai sudah adzan. Ya, sudah belum selesai sudah adzan. Kan aku harus sholat berjamaah. Ini masuk asar. Kajian kita belum selesai. Aku banyak pekerjaan yang lain juga. Jadi seperti Rahmat Mustafa itu, mulutmu itu nggak usah banyak cakap. Anjing kau. Kalau kamu nggak senang sini keluar. Ya, nggak ada strategian di sini. 35% apa enggak? Mau ngaji sini di sini, nggak mau keluar. Nanti kita lanjutkan ya. Aku mau sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan lagi kajian kita setelah terjeda. Alhamdulillah baru selesai menunaikan sholat asar berjamaah ya. Kita lanjutkan lagi. Meskipun seharusnya ini waktunya aku harus cabut, ada urusan tugas lain ya. Cuman ya udahlah, mencuri waktu untuk menyelesaikan ini dulu ya. Jadi aku memang benar-benar tertekan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimanapun dakwah itu harus dilanjutkan. Walaupun waktunya mepet, kita harus mengalokasikan waktu untuk dakwah. Oke, yang aku maksud tadi coba kalian cari di YouTube, itu ada kok ya, filmnya Mel Gibson tentang The Passion of the Christ. Itu film tahun 2009 ya. Itu bagaimana visualisasi dari Via Dolorosa itu. Apakah benar begitu gitu loh ya. Makanya kita lakukan kritik teks ya. Oke. Tadi aku sudah sampaikan bahwa sekarang jalannya ditandai dengan 9 titik salib ya. Dengan 5 titik salib terakhir berada di dalam Gereja Makam Kudus, sehingga seluruhnya ada 14 titik sejak abad ke-15 ya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa versi-versi Via Dolorosa itu juga banyak versinya. Jalannya itu jalan yang mana gitu ya. Cuman kemudian ya oleh De Jerome yang aku bilang tadi itu ditetapkan seperti yang kita kenal sekarang ya ini. Ya, tapi apakah ini ya kita enggak tahu. Gambaran kecilnya begini. Kalau kalian main ke Kediri, itu yang ada di Kediri ya, aku pernah tahu ya. Jadi kami bertiga sama teman kuliahku, satunya Kristen, sepertinya Kristen lumayan lah ya, dan satunya Kristen
Kristen nggak jelas, ya. KTP-nya Kristen tapi nggak pernah ke gereja, ya. Jadi KTP-nya Kristen gitulah aja ya. Seperti Islam juga kan, Islam nggak jelas juga banyak. KTP-nya Islam tapi sholat aja nggak, puasa nggak. Kristen juga gitu, ya. Jadi kami pada waktu itu main ke daerah Kediri, namanya daerah Posarang. Nanti kalau teman-teman ke Kediri silakan main. Kan sekarang ada banyak gua-gua Maria ya. Jadi gua Maria seperti orang ada yang bilang Maria itu orang Betawi, dia bilang gua Maria, lu siapa? Di Posarang itu dari mulai Yesus bayi naik ke atas tuh, atas bukit, nggak tahu biayanya dari mana itu ya. Tanya aja Kediri terus Posarang tuh mana, saya mau ke Gua Maria, nanti ada guide mengantarkan. Dari mulai bawah bukit sampai ke atas bukit itu perjalanan Yesus. Sampai nanti akhirnya disalib. Mulai Yesus bayi. Yang lucunya ketika aku sama temanku itu, yang dua-duanya sama-sama Kristen, cuman sepertinya yang satunya Kristen ya lumayan lah, yang satunya Kristen KTP. Dia ngomong ada kan berupa patung itu, titik-titiknya tuh kalau di sini kan salib ya, kalau itu patung. Yesus kecil, Yesus agak gede, Yesus gedean gitu, sampai nanti Yesus dewasa disalib. Nah, ketika ada gambarnya, ada patungnya Maria gitu, itu pun dia sebetulnya nggak tahu apakah itu Maria Magdalena apa Maria ibunya. Dia langsung nyeletuk aja, iki gendaan Yesus gitu. Gendaan itu bahasa Jawa. Ini pacarnya Yesus gitu. Kata Kristen yang KTP ini. Langsung Kristen yang lumayan ini ya. Aku nggak tahu sih ya, karena dia tinggal di Kediri, tapi sepertinya lumayan ya dibandingkan yang teman satunya. Kami satu jurusan cuman beda angkatan di kampus itu ya. Dia dengan memandang wajah sedikit nggak suka, tapi gimana mau mensikapinya, akhirnya dia diam aja. Ya, ketika temannya ngomong iki gendaan Yesus, ini pacarnya Yesus gitu. Lah aku kan nggak enak, jadi aku di antara mereka aku ya supaya tidak berpihak kemana aku diam saja. Oke, itu di daerah Posarang ada ya. Sepertinya itu replika, cuman kalau yang di Posarang itu kan dari sejak patungnya masih bayi Yesus. Kalau di sini kan perjalanannya dari gedung pengadilan ke Bukit Golgota ya. Oke. Aku sudah jelaskan introduction-nya seperti itu. Lalu kita kan tujuannya teologis, maka teologis itu larinya ke kitab ya, ke kitab. Oke. Digambarkan bagaimana Via Dolorosa ini oleh Alkitab ya. Ya bagus ya. Sulit banget kalau nggak pakai campur air. Aku kasih penjelasan supaya kamu nanti gampang nyarinya, sehingga bisa memahami dengan tepat, sehingga kalau kamu diskusi oleh saudara-saudara Kristen kita bisa memberikan tanggapan dengan baik ya. Maka itu ada di Matius ya. Matius yang ke-27 ya. Ada di surat yang ke-27 sampai yang ke-31, nanti dibaca ya. Ini tentang Yesus diolok-olok. Yesus diolok-olok. Diolok-olok. Ya. Baru nanti kemudian di nomor ayat 32 sampai yang ke-43 ini Yesus disalib. Ya. Yesus disalib. Jadi kau baca di sini, di antara inilah nanti terjadi Via Dolorosa itu. Ini di Matius. Berikutnya di Markus. Ini ya.
Markus itu dimulai, Markus itu yang ke-15. Ya. Silakan baca dimulai ayat yang ke-16 sampai ke-20. Ini sama, Yesus diolok-olok ya. Nanti Yesus disalib 20b ya sampai ke 24. Ya. Seperti ini dia. Ya, Yesus diolok-olok, Yesus disalib. Nah, terus kita ke Lukas ya. Lukas sini ya. Seharusnya kalau panjang ini bisa ke sini. Atau gini lah supaya gimana ini ya. Oke, di sini aja lah ya. Lukas. Ya. Lukas. Ini ada di Lukas 23. Ya. Nanti perikopnya berubah dia ya. Yesus diolok-olok itu enggak tertera di situ ya. Yang ada itu nanti Yesus disalibkan. Maka dibaca dari surat yang 26 sampai ke 32. Ya. Ini tapi perikopnya bukan Yesus diolok-olok dia ya. Nanti sampai yang ke-26 nanti kamu tandai ya. 26 awal ini ya. Berikutnya kita ke Yohanes ya. Yohanes. Ini mulai Yohanes yang ke-19. Ya. Yohanes. Aku kira ada telepon. Kita bacanya nanti di Yohanes mulai 19 hurufnya 16b. Di sini apa? Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Jadi Yesus diolok-olok enggak ada di sini. Di sini enggak ada, adanya di sini. Ya, 19. Oke. Aku mulai jelaskan ya. Ini Matius ya. Ini Markus. Ini Lukas. Ini Yohanes. Ya. Ini sebetulnya kalau dia panjang aku bikin berjarak, enak aku menjelaskannya. Ya. Jadi ikuti aja. Jadi jangan hanya lihat ini nanti bingung. Kamu dengarkan aku, ikuti suaraku ya, supaya kamu jelas. Matius itu nanti ada di ayat yang ke-32. Di antara ini ya, di ayat yang 32 ini ya. Itu dia ada yang namanya Simon. Simon itu hati-hati ya. Simon itu banyak. Ada Simon Petrus, ada Simon Kusta, ada Simon yang lain banyak. Ya. Itulah sulitnya kita belajar sejarah kalau ada nama yang itu kembar, ya. Jadi nama Simon itu banyak. Ya. Ini Simon yang dari Kirene. Hati-hati. Karena pernah teman debat sama teman Kristen, dia bilang, "Bagaimana itu orang siapa itu? Sudah mati kok bisa membunuh Yohanes Pembaptis, Herodes." Dia nggak tahu kalau Herodes itu banyak. Seperti Firaun itu juga bukan hanya satu Firaun loh ya, banyak Firaun. Herodes juga banyak. Di satu kisah Herodes itu sudah mati, tapi di kisah lain dia membunuh, memenggal siapa itu? Yohanes Pembaptis. Loh, teman kita menggunakan cerita itu untuk menyanggah ini nggak benar ini. Orang Herodes sudah mati kok bisa membunuh si Yohanes Pembaptis gitu. Langsung aku bilang, "Hei, kamu lihat dulu. Herodes itu banyak. Mumpung kamu jangan dibikin malu sama teman Kristen. Baca dulu. Inilah perlunya kita baca runutan peristiwa. Herodes yang sudah mati itu bapaknya. Ini Herodes keturunannya yang membunuh, memenggal si Yohanes Pembaptis. Jadi jangan kamu bilang ini nggak benar. Langsung aku kasih tahu gitu. Makanya teman-teman kalau belajar itu yang rinci. Lihat tempus delictinya, locus delictinya, nama-nama paling sulit. Nah di sini nama Simon
Ini Simon dari Kirene ya, bukan Simon-Simon lain. Itu Simon itu banyak. Petrus itu ya dipanggil Simon, Simon Petrus biasanya. Nanti ada Simon Sikusta, ada Simon-Simon yang lain. Ya, ini khusus Simon dari Kirene ya. Di sini ya nanti di Matius ini dia muncul ya. Di Matius ini muncul di ayat 32. Sini muncul ya. Muncul dia Simon dari Kirene. Aku kasih tanda bintang ya. Muncul. Di sini muncul nama Simon Kirene. Nanti di Markus ya. Markus itu di ayat yang ke-21. Enggak ada di sini ya. Akan di antara sini ya. Ke-21 sinilah ya. Dia muncul Simon dari Kirene. Muncul. Ya. Ini muncul. Di Lukas setelah aku teliti meskipun tidak ada perikop Yesus diolok-olok tapi masih lumayan ya. Lukas itu ada di ayat yang ke-26 nih. Ini muncul Simon dari Kirene. Ya, muncul Simon. Ya. Kemudian lari ke Yohanes. Aku ubek-ubek sampai teler, nggak ada Simon dari Kirene. Kemana? Kemana Simon? Simon kemana? Simon kemana? Aku ulangi ya. Di Matius dia dicatat di 27:32. Di Markus dia dicatat di 15:21. Di Lukas dia tercatat di 23:26. Kenapa di Yohanes kok tidak ada? Kemana Simon? Ada yang bisa jawab? Kumpulkan semua pakar perjanjian baru. Aku mau tanya satu. Di mana Simon? Karena ini menjadi masalah. Benar nggak ada Simon itu? Kalau benar, kenapa Yohanes tidak menulisnya? Kan ini peristiwa publik. Banyak ditonton orang. Tentunya tahu loh. Simon itu ada apa enggak? Kok Yohanes kok tidak mencatat? Jadi kita kan menjadi sebuah kondisi yang bertanya-tanya. Ini sebetulnya Simon ada enggak? Kenapa di Matius ada? Di Lukas ada? Di Markus ada, kok di Yohanes nggak ada? Sedangkan ini peristiwa yang publis, yang semua orang tahu. Masa sih Yohanes nggak tahu kalau memang Simon itu ada? Itu loh pertanyaannya. Itulah yang membuat aku secara teologis meragukan cerita tentang Via Dolorosa itu. Karena apa? Hal yang seperti ini aja bisa nggak jelas. Kecuali ada pakar Alkitab Perjanjian Baru menjelaskan sama aku di mana Simon, baru aku pelajari dan mungkin saja aku bisa menerima. Tapi selama Simon tidak dijelaskan oleh Yohanes, aku bertanya, apakah benar ada Simon? Karena ini bukan peristiwa tersembunyi. Ini peristiwa publik, publik tahu. Yerusalem semua tahu. Kok Yohanes nggak tahu itu loh? Apakah memang Yohanes ketiduran atau memang Simon itu nggak ada? Di sini diada-adakan. Itu sebuah pertanyaan. Itulah yang aku bilang tadi ya. Justru yang aku ragukan itu Via Dolorosa. Apakah itu memang seperti yang kita gambarkan sekarang? Atau di sana dibuatlah cerita yang haru biru ya, yang melo. Makanya aku bilang tonton itu filmnya si Mel Gibson itu. Bintang film dari mana dia? Australia. Waduh. Supaya kamu tahu bagaimana visualisasi Via Dolorosa itu. Kita jadinya tanya, apakah benar demikian? Apakah Via Dolorosa itu sebuah dongeng atau kisah? Kalau memang kisah, kenapa Simonnya kok nggak muncul di sini? Padahal ini peristiwa terbuka. Nah, tapi aku akan merubah kerangka berpikirku kalau ada yang bisa menjelaskan kepada aku kenapa Yohanes tidak menulis Simon. Nanti aku pertimbangkan, bener nggak argumentasinya. Misalkan dia bilang, oh Yohanes pada waktu itu nggak hadir, dia ketiduran. Nah, aku tanya, derita dari mana dia? Berarti kan nggak lengkap Injilnya. Ada penulis
Wahyu kok ketiduran gitu. Ya. Jadi itu alasanku untuk mengatakan aku meragukan Via Dolorosa itu tidak seperti yang kita terima sekarang. Nah, untuk Mas rasional, silahkan Anda membangun sebuah argumentasi yang literasinya ada. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Nanti kita uji. Tapi kan aku sudah tinjau sampai ke Al-Quran sekalipun tidak mendukung kalau penyalipan itu dongeng. Penyalipan itu adalah kisah. Yang dibantah oleh Al-Quran itu objek yang disalib. Gitu. Ya. Tapi kalau kamu mau ajukan lagi, silahkan. Nanti aku hadapkan dengan Al-Quran. Gitu ya. Apakah pemikiranmu itu benar atau salah? Karena batu ujian terakhir Al-Quran. Sejauh yang aku jelaskan sampai 2 kali aku jelaskan berkali-kali itu tentang domir itu harus dipahami. Lari kemana? Suibalahumnya itu kemana? Merekanya itu kemana? Gitu. Ya, oke. Aku telah menjelaskan kenapa aku meragukan Via Dolorosa. Karena ada yang lost, ada yang hilang, yaitu Simon. Sehingga kalau Simon aja itu diada-adakan, apa tidak menutup kemungkinan visualisasi Via Dolorosa itu yang disampaikan ke kita itu sesuatu yang sebetulnya tidak faktual. Tanda tanyanya di situ. Ya, oke, dari sini dulu ya. Dan besok kita lanjutkan dari tinjauan politis. Kalau ini tinjauan teologis. Jadi 2 sudut pandang yang tidak mendukung kalau Via Dolorosa itu seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu. Untuk saudara-saudaraku yang Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran. Jadi bingkai imanmu, ya, simpan itu menjadi milik yang paling dalam, yang nanti kau bawa mati, ya. Berikutnya untuk kita harus menaruh hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, ya. Memilih jalan harus kita hormati, itu pilihan mereka. Agama kita mewajibkan begitu, hormati, ya hormati. Masalah akidah ya sudah, kalau nggak ketemu ya nggak usah dipaksa. Tapi kita harus menghormati, ya. Kalau ada yang perlu dibicarakan supaya tidak ada ketersinggungan, bicarakan seperti ini. Bikin forumnya, forum akademis. Karena dalam dunia akademis apapun itu menjadi boleh kita bicarakan, tapi tetap dalam etika kesantunan. Karena agama lahir itu bukan untuk dihujat, bukan untuk dicerca, tapi untuk dihormati. Apapun agamanya, kita harus hormati. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sehat semua, mendapatkan rezeki yang barokah, dan esok kita akan lanjutkan tinjauan politisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.